Halo saudara. Saudara, kalau suatu kali saudara menjumpai ada seseorang yang punya kelemahan, bahkan dia jatuh dalam dosa amoral misalnya, bagaimana respon saudara? Umumnya orang akan merespon dengan dua cara. Yang pertama adalah berusaha untuk memaklumi. Sudah. Jangan menilai orang lain. Jangan menghakimi. Kita loh nggak tentu lebih baik dari dia. Tapi kalau kita ternyata lebih baik dari dia, bagaimana? Umumnya akan menuju yang kedua, yaitu menghakimi. Nah, ungkapannya seperti ini nih. Aduh, kok bisa dia kayak begitu ya? Nggak nyangka loh aku. Padahal dari luar kelihatan baik loh. Dia ikut Tuhan kan udah lama. Kira-kira dulu tobatnya itu bener nggak sih? Aduh, nggak nyangka aku. Saudara, kedua respon ini adalah respon yang ekstrim dan tidak alkitabiah. Sebab keduanya itu beranjak, itu dari membandingkan moralitas diri sendiri kepada kejatuhan orang lain. Nah, pantas saja bisa memaklumi ataupun menghakimi ya. Tetapi firman Tuhan Amsal hari ini berkata kepada kita, Amsal 16 ayat 2, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudara, kalau membandingkan ini loh, salah satu cara ya untuk melawan kecenderungan diri kita merasa diri lebih baik dari orang lain adalah dengan melakukan otokritik, yaitu kita mengevaluasi diri kita sedalam-dalamnya. Kita kan sering merasa cukup baik, benar, merasa maksud motivasi kita itu murni tanpa cemar ya. Akan tetapi yang tahu lebih baik itu Tuhan. Jadi kalau mau mengukur diri sendiri dan orang lain, ayo pakai standar Tuhan. Saudara, yang sering mengundang decak kagum kita dan yang kita perhatikan adalah apa yang tampak di luar. Semua yang besar-besar. Angka besar misalnya ya. Asetnya besar, kemudian gereja besar. Jemaatnya berapa banyak? Makin besar, makin mengagumkan. Wah, ini gereja yang berhasil nih ya. Influencer besar, followersnya berapa? Online, offline ya. Yang kedua, yang sering kita nilai yang besar-besar itu ada apa? Kerja keras seseorang. Wah, dia bayar harga loh. Dari pagi sampai malam loh. Wah, pekerjaannya luar biasa loh. Tapi yang sering luput dari pengamatan kita, tapi justru ini yang sering Tuhan perhatikan adalah alasan kita, pendorong kita melakukan sesuatu, apa yang kita anggap penting, yaitu hati kita. Saudara, perhatikan, ketika Ayub dituntut oleh iblis ya, iblis itu berkata kepada Tuhan, halah, Ayub itu loh saleh ya, jelas dia saleh, karena kan berkat dan perlindunganmu itu ada di sekeliling dia. Dia mah bukan mengasihimu karena engkau Tuhan, melainkan karena berkat-berkatmu. Coba deh, ambil tarik semua berkat-berkatnya. Saudara, ini adalah tuduhan yang amat serius terhadap Ayub. Tapi kalau kita mau jujur, ternyata ironis saudara. Kita sering menemukan hal seperti ini dalam hati kita. Bahwa kita mengasihi Tuhan, ya karena berkat-berkatnya. Dan kita menjauhi semua larangan, ya karena ingin terhindar dari hukuman-hukuman. Saudara, semakin kita sadar betul ya, betapa dalamnya dosa itu menancapkan pengaruhnya di hati kita, di hidup kita. Mestinya kita akan semakin rendah hati, semakin penuh syukur, dan bersuka cita. Kenapa? Karena kita ingat betapa dengan kondisi yang demikian, kita ini dianggap benar karena Kristus. Kita ini bukan dibenci, kita ini bukan dibinasakan, melainkan kita ini dikasihi dengan sempurna. Nah, kerendahan hati yang lahir karena menyadari bahwa motivasi kita itu seringkali nggak murni, itu seharusnya juga mencegah kita untuk menjadi orang yang merasa diri itu amat baik, atau ya kita lebih kuat dari orang lain, yang membuat kita itu berbicara itu terlalu keras ya terhadap orang lain yang berbeda pandangan, yang berbeda pendapat dengan kita. Kita perlu melakukan yang namanya otokritik. Mari kita uji hati kita. Nah, saudara, bagaimana kesadaran ini bisa membuat kita menjadi seorang yang lebih ramah dalam berelasi dengan orang lain, terutama mereka yang punya kelemahan tertentu. Saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan, supaya kita diberikan hikmat untuk menilai dengan tepat. Bukan karena kita merasa diri nggak cukup baik ya, sehingga nggak mau menilai, karena kita nggak mau dinilai. Kita menilai secara objektif di dalam terang dan kasih Kristus Yesus. Tetapi penghakiman bukan milik kita, itu milik Tuhan. Di dunia pun sudah ada hakimnya sendiri. Biar kita menjadi orang yang lebih banyak mendoakan. Kita mengecam kejahatan, tapi kita berdoa untuk keselamatan. Mari kita berdoa kiranya Tuhan boleh menolong kita untuk jujur dan menemukan betapa hati kita ini sungguh-sungguh tak berdaya secara rohani tanpa campur tangan Tuhan. Sehingga bagaimana mungkin kita bisa merasa lebih superior dari orang lain. Ingatkan juga hati kita sendiri pada kasih Tuhan yang menakjubkan, yang membuat kita itu setiap kali bertemu dengan orang-orang, kita juga lebih ramah, lebih sabar terhadap mereka. Selamat memberkati.